Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas analisis dan desain pekerjaan. Hasil yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan teori terkait dengan elemen-elemen desain pekerjaan, perilakuan, dan analisis pekerjaan. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat langkah-langkah analisis pekerjaan, dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat melakukan job classification. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang desain pekerjaan, baru setelah itu analisis pekerjaan. Desain pekerjaan ini adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Saya contohkan adalah saat kita membuat baju, maka sebelum kain itu dipotong menjadi sebuah baju, maka harus tentukan dulu model bajunya seperti apa. Jadi nanti tukang jahitnya itu akan gampang untuk menyelesaikan baju ini dengan model yang sudah kita tentukan bersama. Nah, begitu juga di dalam sebuah pekerjaan harus jelas penentuannya begitu. Jadi kalau memang ada seorang manajer di dalam sebuah perusahaan, manajer sumber daya manusia katakanlah ya, saat sebelum Anda mencari orang gitu ya untuk menempati pekerjaan tersebut, kita harus sudah menentukan desain pekerjaan itu. Jadi nanti orang tersebut akan lebih mudah melaksanakan pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu begitu. Nah, setelah itu kita bahas analisis pekerjaan. Suatu cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia dan konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Jadi tadi ya saya menyampaikan terkait dengan katakan kita akan membuat sebuah baju. Setelah kita menentukan modelnya, maka nanti kira-kira kalau analisis pekerjaan ini berarti berkaitan dengan apa? Berapa lama penjahit ini akan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan upah, karena lamanya pekerjaan. Terus mungkin modelnya susah atau tidak gitu ya, rumitnya model. Nah, itu nanti akan menentukan juga bagaimana skill yang digunakan. Begitu. Itu adalah analisis pekerjaan. Jadi antara desain pekerjaan dan analisis pekerjaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Itu harus jelas membuat desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut terkait dengan desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Manfaat dari analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan ini tadi saya sampaikan ya bahwa sangat penting kan nanti akan mengatur banyak hal ya, baik itu untuk karyawan yang sudah ada, yang baru, ataupun yang lama, ataupun nanti calon karyawan, artinya yang belum ada begitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama, mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian. Analisis elemen untuk membentuk posisi organisasi. Kita bahas satu persatu, ini secara umumnya. Kalau secara khususnya adalah menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. Jadi pasti ya, yang namanya sumber daya manusia ini saya sudah sampaikan bahwa sumber daya manusia ini sebagai salah satu elemen dasar atau fondasi perusahaan. Jadi harus bagaimana kita memperlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya. Antara lain adalah apa? Menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. Yang wajar adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada UMK, UMR gitu ya. Nah, itu artinya adalah bagaimana menentukan gaji yang wajar di wilayah tertentu. Gitu. Terus yang kedua adalah kajian tantangan lingkungan yang memenuhi pekerjaan pribadi. Artinya bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu pasti ada dasar bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut sesuai tidak dengan karakter kita atau mungkin sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk sesuatu yang harus diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Tadi ada desain, terus ada analisis pekerjaan. Jadi kalau kita sudah membuat satu analisis pekerjaan di dalam perusahaan, intinya kan untuk
dengan karyawan yang lainnya itu berbeda dalam pemberian gaji atau upahnya. Karena apa? Ditentukan dengan keahlian mereka masing-masing, begitu. Terus selanjutnya adalah mengembangkan standar kinerja kerja. Nah, kinerja kerja ini berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita juga mengembangkan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau standarnya sudah ada, standarnya bisa dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan tersebut nantinya pasti akan bisa berkompetisi dengan pihak luar yang lebih baik juga, begitu. Terus mendesain ulang pekerjaan untuk memperbaiki metode staf, mengurangi kesalahan, menghilangkan masalah yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja. Jadi ini redesign biasanya ya. Kalau sudah ada desain, terus kita akan melaksanakan desain tersebut dengan analisis pekerjaan. Nah, kalau seandainya kurang begitu, artinya kan dalam sebuah perusahaan itu pasti akan ada satu yang dinamis begitu, maka harus ada redesign gitu. Jadi mengatur ulang bagaimana desain yang baru, bagaimana analisis pekerjaan yang baru. Jadi nantinya bahwa setiap perusahaan ini akan mengikuti satu perkembangan yang ada, begitu. Nah, ada 2 tahapan analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan terdapat 2 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu menentukan tugas-tugas utama, kegiatan, perilaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Analisis pekerjaan itu pasti berkaitan dengan job description yang jelas. Adanya job, adanya deskripsi. Jadi pekerjaanmu apa dideskripsikan atau dijabarkan, begitu. Jadi jelas saya sebagai seorang karyawan itu akan melakukan pekerjaan apa, gitu. Terus kira-kira wewenang atau ranah wewenang kita di mana. Terus kira-kira kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan, kita akan mendapatkan apa, gitu kan pasti harus jelas ya. Gitu. Terus menetapkan pengetahuan atau knowledge, kemampuan, terus kecakapan, terus ada faktor lain. Contohnya adalah pekerjaan seorang dosen. Itu harus jelas penetapan pengetahuannya. Contohnya adalah bahwa dosen itu harus lulusan S2. Berarti kan di pengetahuannya kan, di knowledge-nya jelas. Kemampuannya untuk mengajar, tidak ada perguruan tinggi. Berarti ada penelitian, pengabdian, begitu. Dan karakteristik lainnya. Faktor pribadian jelas ya. Siapapun itulah, katakan tenaga pemasaran. Jadi jelas tenaga pemasaran itu berarti harus punya satu komunikasi yang bagus, punya body language yang bagus, punya mungkin tambahin wajah cantik dan lain sebagainya, begitu. Jadi faktor-faktor lain juga menentukan sikap, ketangkasan atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya ya. Oke. Nah, jenis analisis pekerjaan itu ada 2, ada model tradisional dan ada analisis pekerjaan yang berorientasi hasil. Ada 2. Nah, kalau tradisional ini ada 3 aspek, biasanya ada tanggung jawab yang merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pelaksanaan, kewajiban umum dari seorang sedang memegang satu kedudukan, kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Mungkin berbeda antara job desk pemerintahan begitu dengan swasta. Mungkin kalau pemerintahan itu lebih mengacu kepada model tradisional mungkin ya, secara umumnya dulu begitulah, atau mungkin perusahaan-perusahaan lain. Jadi ada pagunya, ada aturan yang jelasnya. Nah, di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mungkin pemasaran itu mungkin lebih orientasinya kepada hasil. Jadi analisis pekerjaan yang berorientasi hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil dalam program-program oriented budget yang bermanfaat bagi produktivitas. Jadi tidak tahu prosesnya begitu, tapi yang penting adalah hasilnya. Ini biasanya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memasarkan produk begitu. Kita melihatnya kan hasilnya, tidak prosesnya, mungkin seperti itu. Tapi dikatakan baik mana, ya semuanya baik begitu. Tapi kalau yang model tradisional ini lebih kepada ada aturan jelas yang mengatur seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ada beberapa metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Yang pertama adalah kuesioner, observasi, wawancara, catatan kerja atau kombinasi. Nah, kuesioner ini biasanya adalah beberapa pertanyaan ya yang harus diisi oleh si
mempunyai jabatan begitu. Jadi dia mengisi dengan jawaban-jawaban tertentu. Nah, karena memang ini kuesioner itu diisi oleh orang tersebut yang mempunyai jabatan, maka biasanya persepsinya itu persepsi sendiri. Jadi dia mempunyai satu jawaban sendiri. Makanya kalau kuesioner ini, kalau hanya kuesioner saja itu jawabannya kurang akurat. Harus ada satu kombinasi. Jadi kuesionernya didapat, setelah itu mungkin ditambah dengan wawancara begitu. Jadi nanti akan ada satu ketepatan antara apa yang dijawab dengan apa yang diisi begitu ya. Jadi nantinya tidak akan ada informasi yang bias atau tidak akurat begitu. Selanjutnya adalah metode observasi. Observasi ini dilakukan oleh analis jabatan atau seorang analis ini nanti mengamati bagaimana pekerjaan si yang punya jabatan ini. Jadi diamati, bukan hanya dilihat tetapi diamati. Jadi apakah dia sudah melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, atau dia sudah mempunyai satu kemampuan yang lebih, atau mempunyai satu mental atau emosional yang baik, atau kira-kira dalam menangani suatu masalah begitu. Jadi harus dilihat lagi. Nah, ini memang metode yang dianggap orang itu mudah hanya mengamati saja. Tapi bahwa metode ini tuh karena mengamati dengan jelas begitu, sebenarnya sesuatu yang lumayan sulit, karena harus tidak subjektif begitu. Jadi harus objektif. Makanya si analis jabatan ini tuh harus mengamati dengan sejeli mungkin dan menilai dengan dengan objektif begitu. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Nah, wawancara ini pastinya yang punya jabatan ini diundang ya untuk dilakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung begitu. Selanjutnya adalah catatan kerja. Kalau catatan kerja ini berarti dilihat dari hasil pekerjaan yang punya jabatan atau yang punya pekerjaan ini. Jadi jelas ya, sudah ada sejarahnya gitu atau historinya dari dia melakukan pekerjaan. Terus yang terakhir adalah kombinasi yang tadi saya sampaikan, kuesioner dengan wawancara, atau observasi dengan wawancara, atau kuesioner dengan catatan kerja. Jadi kombinasi antara beberapa metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Kali ini kita akan bahas lebih detail ya di analisis dan desain kerja. Ada beberapa elemen atau ada beberapa unsur ya. Yang pertama, di elemen adalah unit kerja yang paling kecil tanpa menganalisis proses mental. Kedua adalah task atau tugas, yaitu kumpulan elemen yang dikerjakan dan menghasilkan outcome. Terus selanjutnya ada duty atau kewajiban ya, kumpulan tugas yang memiliki tujuan yang sama. Position atau posisi atau kedudukan ya, jadi kumpulan task dan duty yang ditugaskan untuk dilakukan. Ada job, kumpulan dari position yang sama dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ada job family, ada kumpulan job yang sama dalam tugas dan kewajiban yang dikelompokkan untuk personil dan occupation. Ada job koleksi job yang ditemukan antar jumlah organisasi yang berbeda. Agak bingung? Oke, saya kasih pokok tugas. Saya kasih contoh dulu, baru kalian nanti saya kasih tugas. Mau ya? Oke, kita bahas nih. Elemen itu apa sih? Ada task, itu apa sih? Ada duty, itu apa? Position, job family sama occupation. Jadi saya kasih contohnya biar lebih jelas. Oke. Nah, ini ilustrasinya saya ya, pekerjaan dosen. Nanti kalian tugasnya adalah sesuai dengan impian kalian mau jadi apa nih. Jadi kalian mau nanti ilustrasinya akan terarah begitu ya. Jadi perhatikan. Contoh di item atau di elemen. Kalau seorang dosen itu ada satu hal kecil yang harus dilakukan. Contohnya apa? Membuat soal untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Soal individu dan soal kelompok, tugas, TS dan UAS. Itu adalah item kecil di dalam pekerjaan seorang dosen. Paham ya? Terus ada task atau tugas pekerjaan. Tugasnya apa ya? Pastinya menyiapkan bahan pengajaran seperti yang sekarang saya lakukan. Ini bahan pengajarannya. Terus ada kewajiban. Kewajibannya apa? Mengajar. Ini tadi kan saya
materi yang akan saya sampaikan disiapkan dulu, ada buku yang kita buat begitu ya, ada modul dan lain sebagainya, itu adalah bahan pengajaran. Terus tugasnya mengajar, dan sekarang saya sedang mengajar, itu adalah kewajibannya. Terus kedudukannya atau posisi atau positionnya, mungkin ada jadi kepala jurusan, sekretaris, atau koordinator dan lain sebagainya, itu posisinya. Jadi selain jadi dosen, itu dia ada posisi yang lainnya begitu untuk menguatkan pekerjaannya begitulah. Ada job mungkin asisten profesor atau kepala penelitian dan pengembangan, ini berkaitan dengan tugas utama seorang dosen. Kalau yang kedudukan ini kan berarti ada tugas tambahan lah, kalau kita sebut mungkin jabatan struktural gitu ya. Nah, terus ada kalau job dimaksud di sini adalah yang berkaitan langsung dengan pekerjaan seorang dosen. Asisten profesor, berarti kan berkaitan langsung dengan pekerjaan dosen ya, utama begitulah. Job family, ya mungkin kita ada di dalam satu lingkup, yaitu asosiasi profesor itu. Terus ada occupation apa? Profesi akademik kayak gitu ya. Sudah paham itu contohnya? Maka tugasnya adalah di pertemuan selanjutnya nanti kalian membuat ilustrasi pekerjaan apa, itulah terserah ya kalian ya, tapi harus diperinci itemnya apa saja, bla bla bla. Ini kan salah satu aja, itemnya apa saja, tugas atau pekerjaan seperti apa saja, banyak begitu. Terus kewajibannya seperti apa, kedudukannya, jobnya, job family, dan occupation kayak apa. Oke, paham ya? Jadi pertemuan ke besok ini untuk pribadi, jadi masing-masing orang itu tugasnya berbeda-beda. Kalian membuat ilustrasi pekerjaan X, apapun itu, berbeda-beda satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya, agak cepat sedikit. Nah, selanjutnya adalah di dalam work unit analisis itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Ada raw input materi, data dan informasi apa yang dibutuhkan, harus jelas ya. Ada equipment, peralatan, fasilitas, dan sistem apa yang dibutuhkan. Jadi orang melakukan pekerjaan itu didukung dengan peralatan fasilitas yang baik begitu ya. Terus human research, jadi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan tadi mungkin sudah saya bahas secara simpel ya. Terus ada aktivitas atau task apa yang dibutuhkan dalam produksi, output, ada outputnya produk, informasi atau jasa apa yang dibutuhkan, bagaimana outputnya diukur. Tadi kalian membuat gambaran bagaimana analisis pekerjaan dosen yang tadi saya sampaikan, kamu nanti akan membuat apa. Jadi sesuai dengan ini ada work unit analisisnya. Terus ada tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama ada job specification, job description, job evaluation, job design, performance appraisal. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau job description ini adalah berisi informasi mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Isinya apa saja atau elemennya, ada nama jabatan, departemennya masuk apa, departemen, divisi atau bagiannya di mana begitu ya, nomor kode jabatan, jumlah karyawan yang memegang jabatan itu, tugas utama yang harus dijalankan begitu. Terus ada pengawas yang diberikan kepada jabatan di bawahnya, pengawas yang diterima dari jabatan atasnya, hubungan jabatan itu dengan jabatan yang lain atau horizontal. Nah, berkaitan dengan kalau sudah ada job description-nya ya, jadi kalau seorang ditempatkan di pekerjaan apa, jabatan apa, dia sudah jelas punya wewenang dan tanggung jawabnya, ini seperti itu ya. Maka nanti selanjutnya adalah bagaimana peralatan-peralatan yang nantinya untuk mendukung pekerjaan itu selesai begitu ya, atau untuk mendukung jabatan tersebut. Ada rangkaian dan urutan pekerjaan, bahan-bahan yang dibutuhkan yang dipakai dalam jabatan itu, latihan yang dibutuhkan. Terus tentukan apa lagi, besarnya upah, lamanya jam kerja, kondisi dan lingkungan kerja, udara, penerangan, berdebu atau panas, penuh risiko atau apa, dan lain sebagainya. Itu yang menentukan nantinya untuk besarnya upah. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin berbeda karena terkait dengan lamanya kerja dan risiko-risiko yang ditimbulkan begitu. Selanjutnya adalah job specification, mengidentifikasi karakteristik yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang tertulis pada job description, yang meliputi pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, dan persyaratan teknis. Contohnya tadi bahwa pekerjaan saya adalah seorang dosen. Dosen adalah melakukan pekerjaan yaitu di dalam perguruan tinggi. Terus spesifikasinya apa? S2, lulusan S2 perguruan tinggi tertentu, katakan seperti itu ya.
Jadi nanti akan terlihat ya bagaimana dari knowledge-nya, terus keahliannya dan lain sebagainya. Terus catatan yang menjelaskan yang diperlukan oleh seorang karyawan untuk memangku dan mengerjakan suatu pekerjaan dari jabatan tertentu. Nah, selanjutnya adalah ini ada elemen dari job specification yang tadi saya sampaikan ya. Ada jenis kelamin, contohnya usia, pendidikan, mungkin kalau ada, terus ada syarat kesehatan atau kondisi tubuh. Yang biasanya kalau ini di bidang tertentu gitu ya, harus buta warna lah, mungkin seperti itu, harus sehat, jasmani, rohani dan sebagainya. Terus ada kemampuan khusus dengan pekerjaan, mungkin ada yang saya ingat, polisi, dokter itu kan perlu sesuatu ya, atau mungkin pekerjaan yang lainnya gitu. Terus kecepatan, reaksi, pandangan, penglihatan, penciuman, perasa dan lain sebagainya. Terus ini perasa koki mungkin harus perasanya jeli ya. Nah mungkin kalau dosen sih nggak usah ya, apalagi tenaga pemasaran nggak usah. Ada kualifikasi emosi seperti apakah dia termasuk tipe introvert atau extrovert kayak gitu. Terus selanjutnya ada job evaluation yang 3 tadi, suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan masing-masing dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Nah, ada 2 pendekatan, yaitu market pricing method atau membandingkan praktek upah dan faktor comparison. Jadi menilai pekerjaan pada faktor-faktor yang menunjukkan pentingnya pekerjaan yang berbeda dalam organisasi. Ada job design, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dalam berbagai kelompok. Selanjutnya adalah performance appraisal atau penilaian kinerja gitu ya. Jadi ada penilaian kinerja. Nah, tujuan penting dari penilaian kinerja ini atau penilaian performansi atau hasil begitu ya dari apa yang sudah dilakukan. Ini adalah dalam maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administratif. Jadi ada administrasi itu ada dokumen ya, ada dokumen hasil dari pekerjaannya seperti ini, maka nanti akan ada promosi ya, gitu, atau kenaikan jabatan, ada pemberhentian sementara karena mungkin tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, itu tidak efektif atau efisien melakukan pekerjaan, akhirnya diberhentikan sementara untuk nantinya bisa meningkatkan kinerjanya gitu ya. Atau pemindahan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, dia juga dipindahkan pada posisi yang lainnya yang mungkin lebih adrenalinnya lebih begitu ya. Artinya harus berusaha dari bidang satu ke bidang yang lainnya begitu. Ada kenaikan gaji karena performanya bagus, maka gaji naik. Terus promosi gitu ya. Terus memberikan informasi kepada para pekerja tentang kemampuan-kemampuan dan kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Ini penting ya, bahwa kalau penilaian kinerja ini karena akan mempengaruhi dari karir seseorang, baik itu mau naik ataupun turun ataupun pindah ataupun kita akan mendapatkan satu gaji atau kompensasi yang lebih terhadap pekerjaan